pembagian bilangan. Nah, kan pekan lalu udah latihan penjumlahan pengurangan ya sama campurannya. Sekarang masuk ke perkalian dan pembagian. Ini sebenarnya review SD dulu sih. SD kan dulu pernah. Cuman kita review lagi biar dikuatkan. Perkalian. Nah, kita singkat aja. Perkalian itu kita harus ingat sifat-sifat perkalian bilangan bulat ya. Tabel sifat-sifat perkalian bilangan bulat, di mana perkalian itu memiliki sifat tertutup. Jadi kalau bilangan bulat, hasil perkalian bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat juga. Itu namanya tertutup ya, A kali B sama dengan C. Tuh, kalau bilangan pecahan, hasilnya bilangan pecahan juga. Terus unsur identitasnya adalah 1 ya. Karena kan semua bilangan dikali 1 ya bilangnya itu sendiri. Tidak punya inverse. Kalau perkalian itu tidak punya inverse. Terus bersifat komutatif, bisa ditukar ya, di mana A kali B itu sama dengan B kali A. Terus bisa bersifat asosiatif juga, pengelompokan. Jadi kalau ada A kali B kali C, bisa dikerjakan yang A kali B-nya dulu, bisa dikerjakan yang B kali C-nya dulu. Itu pengelompokan atau asosiatif. Terus bersifat distributif, yang kali pelangi itu ya. Distributif itu kali pelangi. Terus operasi perkalian membagikan terhadap 0, ya pasti bilangan 0. Bedanya sama identitas ya. Identitas kan menjadi hasilnya itu angka itu sendiri. Kalau 0 jadi 0. Tuh, sifat tertutup tadi udah saya jelasin. Perhitungan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kalau bilangan pecahan, maka pecahan juga. Itu sifat-sifat perkalian. Nah, aturan perkalian, kita harus ingat ya. Kalau tambah plus kali plus, hasilnya plus. Plus kali min, hasilnya min. Min kali plus, hasilnya min. Min kali min, hasilnya plus. Intinya apa? Kalau tandanya sama, itu pasti positif. Kalau tandanya beda, pasti jadi negatif. Itu ya, gampangnya gitu. Gampangnya, apa tadi? Jika tanda sama itu menghasilkan positif, jika tanda beda itu menghasilkan negatif. Sampai sini dulu, bisa diingat, bisa dipahami, Fadil? Baik. Genza? Bisa, Pak. Genza bisa ngikut ya, walaupun baru hadir. Kita ke, oh ini perpangkatan juga nih, lupa. Kalau misalkan perkaliannya berulang, maka muncul bentuk pangkat. Ya kan? Kalau perkalian berulang ini kan berulang nih, A kali A kali A. Contohnya misalkan ini, contohnya ya. Contohnya ada misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan kepanjangan nulisnya, maka bisa kamu tulis jadi 2 pangkat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi kalau perkalian berulang, itu bisa ditulis dengan pangkat atau eksponen. Ini lebih jelasnya di SMA nih belajarnya. Tuh. Mau dicatat atau difoto? Fadil, Genza, Khair. Halo. Mau catat dulu? Udah, Kak. Fadil udah. Khair, Genza udah? Udah, Kak. Lanjut. Contoh nih misalkan nih. Perhitungan biasa ya. 5 kali 8. Ya langsung 40 ya. 5 kali 8, 40. Min 9 kayak 12 kayak 0,3. Nah, ini kita bisa gunakan sifat asosiatif ya, pengelompokan. Misalkan kalau saya kerjakan yang ini dulu, misalkan ada 3 cara ya. Yang pertama kalau saya kerjakan yang ini dulu. Min 9 kali 12-nya dulu nih. Baru dikali 0,3. Min 9 kali 12 berapa? Saya hitung ya, 12 kali 9. Sambil kita ingat-ingat 12 kali 9. Itu kan berarti 2 kali 9, 8. 1 kali 9, 9. 9 tambah 1, 100 ya.
108 dikali 0,3. Tuh. Kali 0,3. Nah, kamu kalikan gitu ya. Berarti jadi kali 3 aja nih. Nolnya nggak usah kamu kali. Berarti kan 4. 0 kali 3 tambah 2 ya. 2, 1 kali 3, 3. Karena ada satu angka di belakang koma, maka muncul satu angka di belakang, maka 32,4. Itu kalau mengerjakan dari yang depan. Kalau misalkan kamu mengerjakan dari belakang dulu, berarti min 9 dikali 12 kali 0,3. Ini kan lebih gampang nih, 12 kali 3 itu kan 36 ya. Karena ada komanya 1 nih di belakang angka, maka jadi muncul komanya 1. Mainnya lupa. Ini ada mainnya ya. Hampir lupa mainnya. Hampir lupa mainnya. Mainnya hampir lupa. Jadi kan min kali plus jadi min ya. Ini min 108 dikali 0,3, maka jadi min 32,4. Itu sama, 12 kali 0,3 kan 12 kali 3, 36 ya. Karena ada satu koma di belakang angka, ada satu angka di belakang koma, maka jadi 3,6. Min 9 kali 3,6. Nah, ini kan lebih gampang nih ngitungnya daripada ini. Kan cuma 2 itu ya, 3,6 kali 9. 6 kali 9 itu kan 8. Kok 8 sih? 4, 54 ya. Gimana sih? Nah, 54. Misal 5 ya, 3 kali 9 itu 27. 27 tambah 5, 32. Karena ada satu angka di belakang koma, maka kita tambah satu angka di belakang koma. Min kali plus, maka boleh juga. Yang dikerjain ini dulu nih. Min 9 kali 0,3 juga boleh. Min 9 kali 0,3 dulu. Baru dikali 12 juga boleh. 9 kali 3 itu kan 27. Min kali plus, min ya. Ada satu angka di belakang koma, maka jadi 2,7. 2,7 kali 12. Nah, sama ya. Ya, nggak cukup. Tapi lebih panjang hitungnya ini. Paling pendek yang kedua caranya. Hitung yang belakang dulu. Jadi kita harus pintar-pintar cari ngitung yang paling simpel yang mana. Ini kan jadi 227, 12 ya. 2,7 kali 12. 7 kali 2 itu 4. 2 kali 2 jadi 5 ya. Sisa 1. 7, 2 ditambah 4, 2. Karena ada satu angka di belakang koma, maka ada satu angka di belakang koma. Min 32,4. Nih, ternyata dari sini yang paling simpel itu kita gunakan yang pengelompokan kedua. Dikerjakan yang 12 kali 0,3 dulu. Bisa dipahamin? Genza, Khair, Fadil? Paham kok. Kalau kesempatan bilang ya. Genza paham? Genza? Paham. Oke, jadi nggak mesti harus urut ya. Harus pintar-pintar dikelompokin yang mana dulu yang dikerjain. Kalau perkalian semua. Contoh yang ketiga. Nah, sama juga kayak ini nih. Nah, terus pintar-pintar nih, mana dulu yang dikerjainnya mana dulu. Saya bagi 3 lagi ya. Sama kayak ini. Yang pertama yang 2,3 kali 0,4 dulu. Kali 0,4. Nanti kalau pas latihan mah nggak usah 3-3-nya, cari yang paling cepat aja. Baru dikali min 1/2. Itu ya. 2,3 kali 0,4 kan sama-sama positif nih. 2,3, 0,4. Ini 3, 2 kali 4, 8, 9 ya. Karena ada dua angka di belakang koma, maka dua angka di belakang 0,
Nah, 0,92 dikali min setengah. Plus kali min, jadinya min ya. Ini kan sama aja 0,9 dibagi 2 nih. 0,92 dibagi 2 sama aja kan sekali setengah. Berarti kan jadi 0, berarti kan 4 ya. 8, 1, nah, kami 0,46. Ini kalau dikerjakan yang depan dulu. Nah, sekarang kalau dikerjakan yang tengah, yang belakang dulu. 2,3 dikali 0,4 dikali min setengah. Nah, ini lebih enak nih. 0,4 kali min setengah itu kan lebih kecil ya. Berarti kan setengah dari 0,4 dibagi 2. Berarti kan jadi min 0,2. Wah, itu lebih gampang nih. Baru kamu kalikan. Kayaknya cari yang belakang dulu terus nih. 2,3 kali 0,2, ingat ya, plus kali min jadi min. 6, 4, karena ada 2 angka di belakang koma, maka 2 angka di belakang koma, 0,4. Nah, boleh juga nih sama ini, tapi kayaknya terlalu panjang ya. Kan separuhnya 2,3 tuh, boleh juga kamu hitung dulu. 2,3 dikali min setengah dulu, boleh. Dikali 0,4. Nah, ini kan separuhnya jadi ada 3 digit nanti. 3 digit ya, jadi 1,35 kan. 2,3 bagi 2 min dikali 0,4. Nah, 1,35 kali 0,4. Ada 3 angka di belakang koma nanti. 0, 3 kali 4, 2, 4. Ya kan, 1 kali 4. 4. Kok 1,35 sih, salah. 1,15. Nah, salah nih. Terlalu besar. 1,15. Nah, 1 kali 4 tambah 2, 6. Nah, ini 4. Ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Maka jadi min 0,460. Tuh, maka paling cepat yang ini lagi ya. Ini paling cepat juga yang ini. Dikerjakan yang belakang dulu. Yang ada per-perannya. Bisa dipahamin sampai nomor 3 dulu. Fadil, Khair, Genza. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Enggak kok. Masih belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pecahan semua. Nah, pecahan semua nih. Sama ada 3 kemungkinan ya. Mungkin 2 aja deh. Biar kepanjangan. Yang ini sama ini, kemudian yang ini sama ini ya. Nah, pertama kalau yang min 3/7 dulu dikali 2/3. Dikali 5/8. Ini kemungkinan pertama ya. Ini kamu coret dulu nih 3-nya. Kan jadi min 2/7 dikali 5/8. Ini coret lagi. 4. Jadi min 5/28. Cara kedua yang belakang dulu yang dikerjain. Berarti kan min 3/7 dikali 2/3 kali 5/8. Ini kamu coret dulu 4. Berarti kan min 3/7 dikali 5 berapa nih, 2. Wah, saya coret lagi 4. Min 5/28. Sama ya. Nah, kalau pecahan itu mau yang dikerjakan depan duluan atau belakang duluan sama aja ya. Kalau perkalian pecahan itu sama aja. Kalau yang koma-koma ini baru enak, bisa beda-beda ngitungnya. Bisa cepat yang belakang duluan dikerjain, bisa cepat yang depan duluan. Itu yang contoh keempat.
Contoh kelima, nah min 3 pangkat 4. Nah kalau nggak dikurung, ini kan nggak dikurung nih, maka hasilnya berapa? Maka min 3-nya ada 4 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti jadi min 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Beda lagi kalau gini ya, kalau misalkan min 3 pangkat 4. Kan dikurung nih. Berarti dia min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Walaupun hasilnya sama sih. Min 3 kali min 3, 9. 9 kali min 3, pelan-pelan ya biar kelihatan deh. Ini kan min 9 dikali 3 dikali 3 ya. Berikutnya min 27 dikali 3. Hasilnya ini. Kalau yang ini, min 3 kali min 3, yang depan dulu misalkan. Sama yang belakangan dulu, berarti kan dari 9 dikali 9 ya. Yang ini kali ini dulu, sama ini kali dulu nih, dikaliin. 9 kali 9, sama hasilnya 8. Oh beda ternyata 81 ya. Kalau dikurung hasilnya itu positif, kalau nggak dikurung hasilnya negatif. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Enggak, Kak. Masih jelas ya, Fadil ya. Khair sama Benza jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke pembagian. Pembagian ya sama ya, kita harus ingat lagi sifat-sifat tabel pembagian. Nah, kalau pembagian tidak bersifat tetap ya, jadi dia belum tentu bilangan asli, walaupun prosesnya bilangan asli. Bisa jadi pecahan. Tuh, unsur identitasnya nggak ada. Inverse-nya nih, kalau ada A dibagi B sama dengan C, maka bisa kamu jadiin kali B kali C sama dengan A, itu inverse-nya. Pembagian tidak bersifat komutatif, tidak bersifat asosiatif juga, dan tidak bersifat distributif. Jadi yang ada itu cuma perkalian ya, pembagian nggak ada. Nah kalau di pembagian 0 itu tak terdefinisi ya, kalau sesuatu dibagi 0, itu nggak bisa kan, kalau di kalkulator kan syntax error tuh. Kalau kamu misalkan 10 bagi 0, bapak kalkulator tuh, pasti hasilnya error gitu. Tapi kalau 0 dibagi suatu bilangan, hasilnya 0. Tuh ya. Operasi pembagian merupakan inverse dari operasi perkalian. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian, tapi perkalian bukan kebalikan dari pembagian. Tuh. Atau pembagian sama kayak perkalian ya. Kalau tandanya sama itu positif, kalau tandanya beda itu jadi negatif. Sampai sini dulu. Mau catat dulu atau di foto? Yang tadi sempat ke foto atau kecatat nggak? Yang contohnya? Fadil, Benza. Udah, Kak. Hah? Sudah? Udah. Yang tadi juga udah ya, Fadil ya? Yang contohnya? Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Contohnya, hitunglah. Min 24 dibagi min 3, ya langsung aja ya. Min 24 bagi min 3. Berarti 24 bagi min kan plus tuh. 24 bagi 3 adalah 8, langsung ya. Min 18 bagi 3 kali 2. Nah, ini udah gabungan nih. Ini kita nggak bisa dikelompokin ya, karena pembagian. Maka diurutkan dari yang depan. Maka kita hitung dulu yang
min 18 bagi 3 dulu, nggak bisa 3 kali min 2 dulu, nggak bisa. Harus urut nih Pak pembagian. Min 18 bagi 3 dulu, baru kamu kali min 2. Jadi bedanya sama perkalian tadi, kalau perkalian kan boleh dikerjakan belakangnya dulu, baru depannya, atau depannya dulu baru belakangnya. Kalau pembagian harus urut ya, dari depan dulu nih, kalau perkalian. Maka hasilnya min 18 bagi 3, itu kan min 6. Min 6 dikali min 2. Min ketemu min jadi plus. 12. Mau bukti, kalau misalkan dibalik nggak bisa ini. Misalkan belakang dulu nih, dia nggak dapat 12 nanti. Min 18 dibagi 3, misalkan dikali min 2 dulu ya. Nah, ini misalkan ini dulu nih. Ini kan jadi min 18 dibagi 3 kali min 2. Itu min 6. Hasilnya kan 3, beda. Makanya harus urut ya. Ini salah nih. Yang ini salah. Nah, berarti ya, makanya kalau pembagian itu tidak berlaku pengelompokan. Pembagian tidak berlaku pengelompokan atau asosiatif. Maka kalau dikerjakan yang belakang dulu pasti salah. Apalagi kalau dikerjakan lompat nih, ini samain dulu. Tuh. Walaupun kadang bisa sama jawabannya, tapi nggak boleh ya. Karena tidak berlaku sifat asosiatif. Pengelompokan. Tuh. Contoh yang ketiga, ini juga sama ya. Ini nggak bisa kamu cari yang kali dulu, yang belakang dulu nggak bisa. Harus urut ya. Ini harus urut, kita hitung. 3,6 dibagi 4/9. Kita hitung dulu yang ini. Baru dikali 32. Ini kan koma nih pecahan ya, maka kita bikin pecahan dulu semuanya. 3,6 itu kan 36/10 ya. Bagi 4/9 kan, dikali 32. Maka hasilnya, supaya bisa dioperasikan kalau pembagian pecahan, maka dibalik. Kalau pembagian bilangan bulat kan langsung aja dibagi. Kalau yang pembagian pecahan, maka dibalik dulu yang belakang. Berarti 36/10 dikali 9/4 dulu. Dikali 32. Ini kamu coret ya. Coret. Berarti kan 9. Maka jadi 9 kali 9, 81 ya. 81/10 dikali 32/1. Nah, ini nih. Biar bisa dikali ya. Maka 32 itu jadiin 32/1. Ini kamu coret. Bagi 2, 16 ya. Bagi 2, 5. 81 kali 16. Nah, kita hitung nih. Kan besar nih. 81 kali 16. Berarti kan jadi 1 kali 6. 6. 8 kali 6, 48. 1 kali 1, 1. 8 kali 1, 8. Dijumlah 6, 9, 1296/5. Mau jadiin koma boleh, mau jadiin pecahan biasa boleh, pecahan campuran boleh. Misalkan jadiin pecahan biasa dulu, pecahan campuran dulu. 1296 dibagi 5. 12 bagi 5, 2 ya. 10, ini 2 ya. Ini kan 29 dulu nih, 29 bagi 5, 5. 25 dikurang lagi, ini 4 ya, 46 bagi 5, 9. 4, sisa 1. Nah, kalau pecahan campuran, maka jadi gini. 259, 1/5 ya. 1/5. Tapi kalau dibikin koma, lanjutin lagi ke sini nih. Kasih koma. 0. Kan 2. Pas 10 nih habis. Maka jadi 259,2. Jadi bisa 259 1/5 atau 259,2. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Fadil? Benza?
Jelas? Enggak. Masih lancar ya? Itu silakan kalau mau dipoto atau dicatat boleh. Kalau udah kasih tahu. Udah? Udah belum? Udah. Nah, sekarang latihan. Tuh, kerjakan 8 soal, 20 menit. Oh ya, deh, biar yang perkalian cari yang paling singkat ya caranya ya. Nomor 2 sama 3 kan perkalian tuh. Cari yang paling singkat caranya. Kalau yang masih panjang berarti kurang tepat ya. Ntar kalau udah selesai silakan difoto jawabannya ya, seperti biasa ke WA. So, silakan. 20 menit. Nggak usah buru-buru biar lebih teliti. Ingat ya, jangan langsung jawabannya tapi pakai caranya. Khusus perkalian, gunakan yang paling cepat ya perhitungannya. Jadi nggak mesti harus urut dari depan dulu atau belakang dulu. Tapi gunakan yang paling cepat perhitungannya. Paling mudah deh, bukan paling cepat, paling mudah perhitungannya, bukan paling cepat, paling mudah perhitungannya.